Shalom. Ya, Tuhan berikan pesan di minggu ini adalah memahami maksud hati Tuhan di balik kondisi yang dialami. Bapak Gembala sudah jelaskan bahwa manusia itu kadang memandang Tuhan itu seperti apa yang dia inginkan. Kalau Tuhan memenuhi keinginannya, kalau Tuhan memenuhi kebutuhannya, kalau Tuhan berkati, maka segala sesuatunya menjadi baik, maka orang itu berpikir Tuhan itu baik. Tapi kalau dalam keadaan yang serba sulit, sedang ada masalah, sedang tidak baik-baik saja, maka manusia itu bisa berpikir Tuhan itu tidak baik. Bahkan ada yang berpendapat Tuhan itu jahat. Ini suatu perenungan yang cukup dalam sebenarnya. Karena kalau kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan atau sesuatu yang kita ingini, maka sebenarnya kita yang jadi Tuhan. Kalau Tuhan memenuhi, maka Tuhan itu baik. Kalau Tuhan tidak memenuhi, maka Tuhan itu tidak baik. Jadi yang menentukan Tuhan baik atau tidak baik, kita sendiri. Dengan kata lain, kita yang jadi Tuhan. Kita yang menilai Tuhan itu seperti apa. Tapi apakah Alkitab mengajarkannya seperti itu? Kita sudah banyak belajar bahwa kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah kebenarannya. Bahwa Tuhan itu seperti apa. Dan itu sifatnya mutlak. Tuhan itu nggak bisa diatur oleh manusia. Kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi jahat. Berubah-ubah begitu ya, seperti cuaca. Mari kita lihat di Ulangan pasal 8 ayat 2, ini yang menjadi ayat utama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atau orang Israel lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi kitab ini diulang. Jadi ada tero itu kedua kalinya diucapkan atau disampaikan kembali, ditulis kembali oleh Musa sebagai peringatan pada generasi kedua yang keluar dari Mesir yang akan masuk ke tanah Kanaan. Mengapa ini disampaikan kembali? Tentunya ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang penting, memasuki musim yang baru, memasuki keadaan yang baru. Musa diingatkan Tuhan untuk menyampaikan kembali dan mengingat kembali dan memahami kembali apa yang sudah terjadi, apa yang harus dilakukan, dan sejauh mana pengenalan mereka akan Tuhan. Nah, Bapak Gembala sudah jelaskan kemarin. Mengapa Tuhan bawa bangsa Israel itu 40 tahun di padang gurun, sesuatu yang tidak mudah. 40 tahun itu mungkin setengah dari umur rata-rata manusia hidup, setengahnya dihabiskan di padang gurun dalam keadaan yang serba minim, dalam keadaan yang cukup-cukupan mungkin di situ ya, pakaian cukup, makanan cukup, dan sekarang mereka akan memasuki satu kondisi yang baru. Bagaimana sampaikan bahwa yang pertama Tuhan ingin mengajarkan kerendahan hati. Diperlukan kerendahan hati. Mengapa perlu kerendahan hati? Karena Tuhan tidak mau umatnya ini takabur. Tuhan tidak mau umatnya ini melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan di padang gurun selama 40 tahun. Dan yang kedua, Tuhan ingin menguji hati. Dan kata melakah, menguji, mencobai apakah orang Israel bisa taat kepada Tuhan. Itu dua hal yang disampaikan oleh Bapak Gembala, dan pesan Tuhan sudah jelas di sini bahwa pesan ini disampaikan supaya orang percaya tidak terburu-buru. Terburu-buru apa? Terburu-buru respon salah, menyimpulkan sesuatu yang salah, sesuatu yang negatif pada Tuhan dalam menghadapi kehidupan yang sedang terjadi, dalam keadaan sekarang yang sedang kita hadapi, dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja.
Ada pembelajaran indah dari Tuhan di tengah pengiringan kita pada Tuhan yang sering disalahpahami. Sekali lagi, kita sering berpikir salah, mengambil tindakan salah untuk keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dan Tuhan ingin umatnya mau berhasil di koridornya. Sekali lagi, Tuhan punya maksud, punya tujuan itu baik. Baik untuk kita dan yang terbaik bagi kita. Tapi dalam koridor Tuhan, dalam hukumnya Tuhan. Dan Tuhan ingin kita semua berhasil dalam mencapai tujuan Tuhan atau kehendak Tuhan. Nah, itu yang menjadi tujuan utama atau pesan utama di minggu ini. Kita lihat semua tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh yang menonjol, yang ditulis panjang lebar dalam Alkitab seperti Yusuf, Daud, Musa, Yosua. Coba ibu bapak perhatikan. Semua itu mengalami yang namanya proses. Ada saat-saat tidak, tanda kutip, tidak baik atau tidak enak yang harus mereka lalui. Apalagi Yusuf, kita tahu dibuang jadi budak. Daud bertahun-tahun jadi gembala. Mengapa Tuhan izinkan mereka melalui saat-saat di mana sepertinya perannya kecil, perannya tidak luar biasa, kadang-kadang cukup membuat kita berpikir, kok mereka bisa lalui ya? Seperti Musa, 40 tahun di padang gurun, hanya dengan mengembalakan domba mertuanya. Dia nggak punya apa-apa. Dombanya pun punya orang lain. 40 tahun. Untuk apa Musa melakukan hal itu? Tentu semuanya itu karena ada tujuan Tuhan. Yosua, bertahun-tahun, berpuluh tahun, jadi bujang. Jadi pembantu. Jadi anak buahnya Musa, disuruh-suruh, disuruh ini, disuruh itu. Jadi bujang, jadi pembantu. Jadi kita perhatikan, semuanya ada proses. Semuanya mengalami proses. Tidak selalu proses itu selalu yang enak-enak. Ada jalan-jalan yang berbatu-batu, ada jalan yang berliku-liku yang harus ditempuh. Tapi yang jelas, kita ingat ada pesan Tuhan, atau firman Tuhan yang mengatakan, Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan itu ada rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan ujungnya itu maut. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah hidup. Tuhan Yesus katakan, dia adalah hidup. Dia ingin memberikan hidup yang berkelimpahan pada semua anak-anak Tuhan. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Bahwa tujuan akhir Tuhan itu adalah Tuhan akan berikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan di pagi hari ini. Yang pertama, di Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Di situ kata pertama yang diucapkan atau dituliskan adalah ingatlah. Ingatlah. Jadi yang pertama itu adalah untuk mengingat. Atau terjemahan lain, kalau kita perhatikan, kata ini memakai kata mengalami. Jadi memakai kata zakar di sini. Tuhan katakan, kamu harus mengingat, kamu harus zakar. Yaitu zakar itu bukan cuman, oh saya ingat, dulu pernah kejadian seperti ini. Oh saya ingat, Tuhan pernah memberkati saya. Oh saya ingat, Tuhan pernah menyelamatkan saya dari masalah yang besar. Bukan itu, nggak cukup. Zakar itu melibatkan suatu pengalaman bersama Tuhan. Jadi yang ditekankan itu bagaimana kita berjalan atau menghadapi masalah itu dan mengatasi masalah itu bersama Tuhan di dalam doa, dalam pergumulan, dalam tetes air mata. Nah itu yang Tuhan tekankan. Ingat gak dulu, kamu tuh terpuruk, kamu tuh terjatuh, tidak berdaya. Aku tolong, Tuhan tolong. Dan kamu harus melalui jalan yang tidak mudah untuk bisa lolos dari masalah itu, untuk bisa menang dalam pergumulan itu. Nah itu yang ditekankan oleh Tuhan, ingatlah. Ada pepatah mengatakan, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kalau orang belum pernah mengalami, hanya, oh iya, saya tahu, hanya sekedar tahu,
tapi tidak mengalami itu beda dengan orang yang pernah mengalami. Kalau orang pernah mengalami, ya saya dulu pernah mengalami sama persis seperti yang engkau alami. Tapi Tuhan tolong saya melalui ini, melalui itu. Mungkin bisa bersaksi bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita dengan cara-caranya yang supranatural, dengan caranya yang ajaib, itu akan beda sekali dampaknya kepada orang yang mendengarkannya juga. Sama dengan kita belajar musik misalnya, belajar apapun, belajar musik, itu adalah suatu metode yang termasuk cukup terbaik. Karena begitu belajar, dipraktekkan. Teori, praktek. Langsung dipraktekkan. Kalau teorinya mengerti, prakteknya belum tentu mengerti, belum tentu berjalan. Makanya perlu dipraktekkan. Jadi musik itu, contohnya belajar alat musik itu salah satu praktek yang terbaik, cara belajar yang terbaik. Karena begitu belajar, dipraktekkan dan langsung dinilai, langsung diuji. Oh, dia bisa, dia mengerti. Nah seperti itu, jadi Tuhan ingin kita tuh bukan cuma ingat, oh ya saya cuma ingat di dalam kepala, tapi saya ingat bahwa saya harus berjalan bersama Tuhan. Dulu saya berjalan bersama Tuhan, sekarang pun dalam menghadapi masalah apapun, yang saya tidak tahu setiap orang punya masalah berbeda-beda, apalagi zaman sekarang atau saat ini serba tidak mudah, semua berubah dengan cepat, semua berubah dengan drastis, baik di ekonomi, bangsa-bangsa, ya kita tahu kemarin baru saja terjadi pertempuran di Timur Tengah yang melibatkan banyak negara dan kita tidak tahu dampaknya. Mungkin sekarang belum terasa, mungkin sebentar lagi kita akan merasakan dampaknya. Karena ini dampaknya global, seluruh dunia. Nah Tuhan sudah ingatkan, kalau dulu bangsa Israel berjalan sama Tuhan, kalau dulu kita pernah mengalami kebaikan berjalan bersama Tuhan, mengatasi masalah, maka saat ini pun kita harus melakukan hal yang sama. Ingatlah bahwa berjalan bersama Tuhan kita akan melalui masalah ini bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat kelima, pasal 8 ayat kelima, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Kita harus sadar, Tuhan itu seperti orang tua yang mendisiplin anaknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, semua tokoh Alkitab yang dicatat panjang lebar, semua didisiplin Tuhan. Bayangkan kalau Musa tidak pernah merasakan menjadi gembala 40 tahun, mungkin sama 40 tahun pun dia mengembalakan Israel, dia akan banyak berkeluh kesah, dia akan banyak marah-marah. Seperti apa yang dia ajarkan di Mesir. Dia adalah seorang pangeran, seorang penguasa. Disuruh mengembalakan domba. Disuruh mengembalakan orang yang tegar tengkuk. Orang yang susah diajar. Orang yang selalu memberontak. Bagaimana? Sulit. Tapi Musa belajar 40 tahun. Digembalakan oleh Tuhan. Dia sendiri mengembalakan domba. Bagaimana dia harus sabar. Menghadapi domba-domba yang nakal. Domba-domba yang Alkitab katakan binatang yang bodoh, binatang yang tidak punya senjata, tapi harus digembalakan terus-menerus, sepanjang malam, sepanjang hari. Seperti itu, Musa diajar, didisiplin Tuhan. 40 tahun di istana, 40 tahun di padang gurun. Yusuf apalagi, jadi budak, tapi didisiplin Tuhan. Dia menjadi seorang yang bisa dipercaya, seorang yang bisa memanage rumah tangga atau administrasi dengan baik. Dia menjadi seorang yang unggul dan dia selalu berjalan dengan Tuhan. Ada disiplin. Coba kita lihat Amsal pasal 13 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan disiplin itu wajib, bukan pilihan. Wajib. Seorang tua atau seorang ayah itu wajib mendisiplin anaknya. Bahkan Amsal mengatakan siapa yang tidak menggunakan tongkat atau disiplin, dikatakan dia benci sama anaknya. Tapi siapa yang mengasihi anaknya? Dihajar pada waktunya. Maksudnya di sini dihajar tuh bukan dipukuli gitu ya, di abuse, bukan itu. Diajar tuh diajarin cara hidup yang benar, diajarin cara tata krama yang benar, diajarin kebenaran firman Tuhan, diajarkan, didisiplin. Ketika anak itu menyimpang, dibiarkan, maka dia akan menjadi seorang yang
tidak punya tata krama, tidak punya pengertian, tidak punya budi. Jadi disiplin itu wajib. Orang dunia pun mengerti. Disiplin itu harus, wajib. Bahkan Paulus menjelaskan di Efesus pasal 6 ayat 4. Mari kita lihat. Paulus menasihatkan jemaat. Bahkan dalam jemaat Tuhan pun disiplin itu harus ada. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah, disiplinlah mereka di dalam ajaran Tuhan, dalam nasihat Tuhan, dalam koridornya Tuhan. Supaya apa? Amsal 22 ayat 6. Ada tujuan, mengapa seorang harus disiplin. Amsal mengatakan, didiklah orang muda, atau orang yang tidak berpengalaman, orang yang belum berpengalaman, orang yang belum mengalami hal itu, atau hal yang sedang terjadi yang harus diatasi bagaimana caranya, menurut jalan yang patut baginya, menurut jalan yang benar. Maka hasilnya, pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya jangka panjang. Ada jangka panjang yang lebih baik. Sama seperti otot, kalau orang berlatih beban, dia ingin ototnya semakin kuat, atau dia melakukan pekerjaan-pekerjaan supaya tenaganya makin besar, makin kuat, maka dia harus dilatih. Dan dunia kedokteran juga mengatakan otot kalau tidak pecah, tidak mengalami rasa sakit, maka otot itu tidak akan semakin kuat, tidak akan membesar ototnya. Untuk otot semakin besar harus dilatih, didisiplin dengan latihan yang teratur, dengan latihan dengan beban yang tepat. Bahkan saya melihat untuk orang dunia sekalipun, kita lihat anak-anak bos, anak-anak konglomerat, anak-anak orang besar, orang kaya, mereka mendisiplin anak mereka. Mereka tidak langsung, ada juga sih ya yang langsung diberikan posisi, tetapi seorang yang bijaksana, dia tidak akan memberikan posisi langsung, kedudukan tinggi pada anaknya, tidak langsung jadikan direktur. Kenapa? Nah, kita ingat, Bapak Gembala katakan, bisa timbul kesombongan. Kenapa bisa sombong? Karena dia merasa, saya bisa. Ada orang yang diangkat jadi pejabat. Dia tidak punya pengalaman di bidang itu. Ketika ditanya, kok yakin bisa menjabat jabatan ini yang strategis? Dia jawab, karena saya merasa saya bisa. Nah ini gawat ini, kalau orang merasa diri bisa, hanya penilaian diri sendiri, tapi tidak diuji, ini bisa gawat. Makanya kita perhatikan anak-anak orang yang punya visi, yang bijaksana, dia akan tempatkan, misalnya dia punya perusahaan, atau punya apapun yang dia miliki, dia akan tempatkan anaknya mulai dari bawah, di setiap divisi, sampai anaknya itu mengerti semua divisi dengan baik. Setelah dia bisa menghandle, dia bisa mengerti, dia bisa mengambil tindakan, dan juga keputusan yang baik, baru diangkat menjadi petinggi, baru diangkat menjadi direktur. Direktur itu kan tujuannya mendireksi, mengarahkan. Bagaimana seorang bisa mengarahkan kalau dia sendiri tidak tahu? Tapi dia merasa tahu, saya tahu. Tapi dia tidak tahu. Nah ini yang menjadi masalah, bahaya sekali. Karena itu Tuhan katakan, Tuhan akan mendisiplin. Supaya anaknya bisa mengikuti koridor Tuhan, tujuan Tuhan, dan dia bisa menjalani dengan sadar. Tuhan itu tujuannya baik, dan Tuhan itu punya tujuan yang pasti untuk kita. Dan kita dalam mengalaminya, kita harus disiplin. Jadi disiplin ini bukan cuma bekerja dengan baik saja. Bukan pengertiannya, saya sudah melayani dengan baik, saya sudah bekerja dengan baik. Bukan itu saja, tapi saya sudah bekerja dengan baik dan benar. Dan benar, sesuai firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, untuk supaya bisa mengalami, mengingat, berjalan bersama Tuhan kembali. Yang kedua, supaya didisiplin. Yang ketiga, 8 ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Dengan kata lain, supaya bisa mengucap syukur.
Orang yang belum pernah mengalami kesulitan, dia akan menganggap semuanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tetapi, Bapak Gembala pernah saksikan, waktu orang mengalami misalnya puasa, maka makanan pertama itu menjadi makanan yang paling nikmat. Menjadi makanan yang paling nikmat. Kok bisa menyimpulkan paling nikmat? Karena sebelumnya merasa lapar, merasa haus. Maka minuman pertama yang diminum itu menjadi suatu kesegaran. Berbeda dengan orang yang tidak pernah puasa, tidak pernah mengalami kesulitan. Buat dia, apa bedanya? Makanya Tuhan kadang-kadang berikan kesulitan, kadang-kadang Tuhan berikan masalah, supaya orang apa? Supaya orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Supaya orang bisa mengucapkan dan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bahkan Paulus dalam PB itu mengajarkan suatu tuntutan yang jauh lebih tinggi lagi. Jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena Paulus katakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan dalam keadaan baik-baik saja. Dalam segala hal. Kalau dalam keadaan baik, orang mudah mengucap syukur. Suatu yang umum, suatu yang natural. Tapi dalam keadaan tidak baik, orang bisa mengucap syukur, itu luar biasa. Itu yang diinginkan Tuhan. Berarti dia mengerti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya terlantar. Dia percaya pada Tuhan, dia punya iman bahwa Tuhan akan bawa dia naik. Jadi Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Dan keadaan baik, dan keadaan tidak baik, tanda kutip menurut kita tidak baik. Dan itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi Paulus ini mengingatkan di Tesalonika, kamu ini harusnya mengucap syukur dalam segala apapun, dalam keadaan apapun, ucaplah syukur. Mengapa? Karena itu yang diinginkan Tuhan, mengucap syukur. Dan yang terakhir, Ulangan pasal 8 ayat ke-11. Nah, disinilah yang menjadi batu ujian. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, aturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Banyak orang yang jatuh bukan di saat sulit. Banyakan orang akan mencoba bertahan dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tetapi, biasanya orang mulai mengendorkan di saat kesejahteraan itu tiba, ketika kelepasan itu sudah datang. Makanya Musa mengingatkan, persis sebelum mereka masuk Kanaan, Tuhan ingatkan, Musa ingatkan mereka kembali. Kamu akan masuk ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Mari kita lihat. Ini dijelaskan dengan jelas apa yang akan orang Israel terima di Kanaan itu. Ayat yang ke-7. Pasal 8 ayat 7 Ulangan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, yang luar biasa. Suatu negeri dengan sungai, mata air, danau, artinya air melimpah. Kita bayangkan padang gurun itu airnya sedikit. Bahkan mereka harus menunggu sampai Tuhan berikan air. Di Kanaan, di mana-mana air banyak, melimpah. Sudah tidak perlu air lagi, nggak perlu berdoa lagi, nggak perlu minta lagi. Sudah disediakan. Ayat ke-8, suatu negeri dengan gandum dan jelai, makanan berlimpah. Nggak usah mengutin mana lagi tiap pagi. Gandum, tumbuh, jelai, tumbuh. Tinggal dipanen, tinggal ditabur. Dengan pohon anggur, suatu kenikmatan. Di mana padang gurun mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya menanam di padang gurun. Anggur tumbuh, tidak pernah. Tapi sini anggur tumbuh, artinya ada sesuatu yang melambangkan sesuatu yang indah, sesuatu yang manis, sesuatu yang enak. Anggur, bukan kebutuhan pokok lagi, tapi suatu kenikmatan. Ada pohon ara, pohon delima, buah-buahan, melimpah.
Dikatakan ayat ke-9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Nggak usah dijatah lagi. Silahkan makan sekenyangnya. Dimanapun engkau tidak akan kekurangan apapun. Tetapi kita pelajari, kita perhatikan. Kejatuhan mereka justru di Kanaan. Justru di Kanaan lah mereka jatuh. Mereka mulai menyembah berhala lagi. Balik lagi menyembah berhala. Mereka mulai melupakan Tuhan lagi, mereka mulai meminta raja seperti orang dunia. Justru di keadaan itulah mereka jatuh. Oleh karena itu Tuhan ingatkan melalui Musa, ingat dulu kamu tuh tanda kutip banyak kekurangan, banyak kesulitan di padang gurun. Sekarang kamu tuh berlimpah, harusnya apa? Harusnya mengucap syukur. Harusnya kamu tuh terus berjalan bersama Tuhan. Dan itu yang Tuhan ingatkan. Oleh karena itu, pada hari ini kita diangkat kembali bahwa Tuhan ingin kita belajar merendahkan hati. Jangan sok bisa, jangan sok benar, jangan sok oke. Padahal kita sedang keluar dari koridor Tuhan. Karena Tuhan menguji hati kita. Dan ingat bahwa Tuhan beserta kita. Apa yang sudah kita pernah alami bersama Tuhan, Tuhan ingin kita kembali mengalami setiap masalah yang mungkin ke depan kita alami atau sekarang sedang dialami bersama Tuhan. Jangan berjalan sendiri, jangan sok pintar, jangan sok bisa. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan mendisiplin setiap orang yang dikasihinya. Dan Tuhan juga ingatkan, ucapkanlah syukur dalam segala keadaan. Dan yang terakhir Tuhan ingatkan, ketika kemenangan itu tiba, jangan takabur. Jangan lupa. Jangan malah berbuat dosa. Itu yang Tuhan ingatkan. Ingat, Tuhan berkati. Sekian firman Tuhan. Amin.